Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi proyek dari kami yang berjudul Space Physiology. Selamat malam, saya Rea Sukmujati dengan NIM 24025-11175 dan saya akan menjelaskan tentang Space Physiology, specifically bagian latar belakang. Space Physiology adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari bagaimana tubuh manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan luar angkasa. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi fisiologi manusia di ruang angkasa termasuk mikrogravitasi, radiasi kosmik, tekanan ekstrim, dan isolasi dalam ruang terbatas. Dalam kondisi mikrogravitasi, tubuh mengalami sejumlah perubahan signifikan, seperti hilangnya massa tulang atau bone density loss, atrofi otot, redistribusi cairan tubuh, dan deconditioning sistem kardiovaskular. Selain itu, paparan radiasi kosmik dapat meningkatkan risiko kerusakan sel dan penyakit seperti kanker. Studi ini krusial untuk mengerti tentang adaptasi fisiologi yang diperlukan untuk misi luar angkasa jangka panjang, seperti rencana eksplorasi Mars. Penelitian memungkinkan pengembangan langkah-langkah pencegahan seperti latihan fisik dan teknologi pemantauan kesehatan yang lebih efektif untuk menjaga kondisi fisik selama misi luar angkasa. Selain meningkatkan keselamatan astronot, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang proses penuaan dan penyakit di bumi. Perubahan fisiologis selama penerbangan luar angkasa mempercepat kondisi yang mirip dengan penuaan, memberikan peluang untuk mempelajari penyakit terkait dan mengembangkan aplikasi klinis baru. Pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh gravitasi juga membantu memperkaya pengetahuan tentang fisiologi normal dan adaptasi tubuh. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang masalah kesehatan seperti osteoporosis dan atrofi otot, dengan menunjukkan bagaimana paparan mikrogravitasi mempercepat kehilangan massa tulang dan otot pada astronot. Temuan ini membantu mengembangkan strategi untuk mencegah dan mengobati kondisi serupa pada populasi yang menua serta individu dengan mobilitas terbatas di bumi, seperti protokol rehabilitasi untuk pasien bed rest. Selain itu, studi adaptasi kardiovaskular selama misi luar angkasa menawarkan pemahaman baru tentang gangguan seperti intoleransi ortostatik dan aritmia, yang berpotensi meningkatkan penanganan pasien yang mengalami pusing atau gangguan ritme jantung. Penelitian tentang fungsi kekebalan di ruang angkasa juga membuka peluang untuk memahami lebih baik sistem imun manusia dan membantu pasien dengan sistem yang lemah. Selain manfaat medis, teknologi yang dikembangkan untuk astronot seperti alat monitoring dan rehabilitasi dapat diadaptasi untuk meningkatkan perawatan di rumah sakit dan klinik di bumi, sekaligus mempersiapkan manusia untuk misi eksplorasi yang lebih jauh di masa depan. Baik, ada pun beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas pada SP kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana tubuh manusia dapat beradaptasi terhadap kondisi di lingkungan luar angkasa. Kemudian yang kedua, apa saja dampak dari gravitasi mikro terhadap sistem fisiologis utama seperti kardiovaskular, otot, dan tulang. Yang ketiga, yaitu bagaimana efek dari paparan radiasi luar angkasa terhadap kesehatan, mau itu kesehatan fisik dan mental jangka panjang dari astronot. Kemudian, apa saja intervensi yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan tubuh dari efek mikrogravitasi dalam penerbangan luar angkasa. Kemudian ada pun tujuan penulisan yang dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, yang pertama yaitu menjelaskan adaptasi fisiologis tubuh manusia terhadap lingkungan luar angkasa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dampak gravitasi mikro dan radiasi kosmik terhadap sistem tubuh, kemudian mengevaluasi langkah-langkah intervensi yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan astronot selama misi luar angkasa. Kemudian untuk tujuan khususnya, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengkaji adaptasi fisiologis tubuh manusia terhadap lingkungan luar angkasa. Yang kedua yaitu menganalisis bagaimana mikrogravitasi dapat mempengaruhi fungsi jantung dan sirkulasi darah dari astronot selama misi jangka panjang di luar angkasa. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis bagaimana mikrogravitasi dapat menurunkan massa otot dan kekuatan astronot selama misi jangka panjang di luar angkasa. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis bagaimana kondisi mikrogravitasi dapat mempengaruhi fungsi dan kesehatan tulang otot selama
tulang astronot selama misi jangka panjang di luar angkasa. Kemudian juga mengkaji efek jangka pendek dan jangka panjang dari paparan radiasi luar angkasa terhadap kesehatan fisik dan mental astronot. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis metode intervensi yang dapat mengurangi efek negatif dari kondisi luar angkasa terhadap kesehatan astronot. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bagi penulis, manfaat bagi pembaca, dan manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi penulis itu kita dapat mengembangkan suatu keilmuan, kemudian ada keterampilan dalam meriset, kontribusi dalam akademis, dan yang terakhir itu pengakuan dan kredibilitas. Selanjutnya itu ada manfaat bagi pembaca. Manfaat bagi pembaca itu kita dapat memahami suatu keilmiahan, menginspirasi untuk meriset lebih lanjut, dan yang terakhir itu ada pengaplikasikan pengetahuan. Terakhir itu ada manfaat untuk pemerintah. Manfaat pemerintah itu ada 4, yaitu pertama dukungan pada kebijakan, kedua itu perlindungan kesehatan, yang ketiga itu pembangunan kapasitas teknologi, dan yang terakhir itu dampak ekonomi. Bagaimana tubuh manusia dapat beradaptasi dengan kondisi luar angkasa? Adaptasi manusia terhadap kondisi luar angkasa adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai perubahan fisiologis sebagai respon terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh mikrogravitasi, radiasi, dan faktor lingkungan lainnya. Tubuh manusia yang berevolusi di bawah pengaruh gravitasi bumi harus mengalami penyesuaian signifikan saat terpapar pada lingkungan mikrogravitasi di luar angkasa. Lalu apa saja mekanisme yang dilakukan oleh tubuh manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan mikrogravitasi di luar angkasa? Yang pertama adalah redistribusi cairan. Salah satu efek langsung saat memasuki mikrogravitasi adalah redistribusi cairan tubuh. Dalam lingkungan dengan gravitasi, cairan cenderung tertarik ke bawah, menciptakan pola distribusi yang khas. Namun, pada mikrogravitasi, gradien ini menghilang, menyebabkan akumulasi cairan di bagian atas tubuh dan kepala. Hal ini dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan hidung tersumbat dan pembengkakan pada wajah yang sering dialami oleh para astronot tak lama setelah peluncuran. Kemudian yang kedua ada perubahan kardiovaskular. Sistem kardiovaskular juga beradaptasi dengan kondisi mikrogravitasi. Paparan awal menyebabkan penurunan volume darah dan perubahan dalam pengaturan detak jantung dan tekanan darah. Seiring waktu, astronot dapat mengalami deconditioning kardiovaskular, ditandai dengan penurunan fungsi jantung dan intoleransi ortostatik saat kembali ke bumi. Adaptasi ini terjadi dengan cepat dalam hitungan jam dan dapat menyebabkan perubahan jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian yang ketiga ada atrofi otot dan tulang. Paparan mikrogravitasi yang berkepanjangan menyebabkan atrofi otot dan kehilangan massa tulang. Tanpa beban mekanis yang disediakan oleh gravitasi, otot melemah dan tulang kehilangan massa sekitar 1-2% per bulannya. Fenomena ini menghadirkan tantangan signifikan bagi astronot dalam misi jangka panjang karena mempengaruhi kemampuan fisik mereka baik di luar angkasa maupun saat kembali ke bumi. Adaptasi yang terjadi selama penerbangan luar angkasa dapat dibandingkan dengan proses penuaan yang dipercepat atau timbulnya penyakit tertentu. Misalnya, astronot yang mungkin mengalami perubahan pada komposisi serat otot dan fungsi kardiovaskular yang mirip dengan populasi lanjut usia atau individu dengan kondisi kesehatan tertentu di bumi. Selain itu, adaptasi ini tidak hanya bersifat fisiologis, tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Stres akibat isolasi, keterbatasan ruang, dan paparan radiasi dapat berdampak pada kesehatan mental, sehingga diperlukan sistem dukungan komprehensif selama misi. Nah, memahami bagaimana tubuh manusia dapat beradaptasi dengan luar angkasa sangat penting untuk misi jangka panjang di masa depan, termasuk dalam upaya kolonisasi di planet lain. Seiring dengan eksplorasi adaptasi ini, terbukti bahwa tindakan pencegahan yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan astronot selama tinggal di luar angkasa dalam jangka panjang. Pengetahuan ini tidak hanya membantu persiapan misi masa depan, tetapi juga memberikan wawasan tentang cara menangani masalah kesehatan yang ada di bumi yang memiliki tantangan fisiologis serupa. Tubuh manusia harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan fisiologis di lingkungan luar angkasa.
yang ditandai dengan ketidakhadiran gravitasi dan paparan radiasi tinggi. Salah satu adaptasi utama terjadi pada sistem kardiovaskular, di mana cairan tubuh bergerak ke arah kepala yang menyebabkan wajah terlihat bengkak dan meningkatkan tekanan di area kranial. Akibat dari pergeseran ini, jantung tidak perlu memompa darah sekeras di bumi, sehingga efisiensi jantung dapat menurun dalam jangka panjang. Selain itu, otot yang biasanya menahan gravitasi di bumi menjadi lemah dan mengecil, sementara tulang kehilangan kepadatan karena berkurangnya tekanan mekanis. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, astronot harus melakukan latihan fisik secara teratur yang menggunakan peralatan khusus yang dapat meniru beban gravitasi. Perkenalkan, nama saya Putri Zulfiqar Wardana dengan 3 digit NIM terakhir 189 akan menjelaskan tentang apa saja dampak dari gravitasi mikro terhadap sistem fisiologis utama seperti kardiovaskular, otot, dan tulang. Tentunya manusia telah dirancang dengan sedemikian rupa oleh sang pencipta untuk menghadapi berbagai kondisi atau lingkungan. Seperti misalnya respon tubuh saat dingin dan panas, terdapat reseptor yang dapat mengirim sinyal ke otak sehingga tubuh dapat menyesuaikan. Bagaimana apabila kondisinya ke luar angkasa, di mana di sana yang kita ketahui memiliki tekanan dan gravitasi yang berbeda. Ternyata selain tekanan dan gravitasi ada 2 faktor lainnya yang tergolong besar dan berdampak signifikan, yaitu paparan radiasi dan partikel bermuatan tinggi. Bagaimana tubuh kita akan merespon dengan hal tersebut? Pertama-tama, manusia memiliki sebuah mekanisme yang terdiri dari 3 tahapan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Mekanisme tersebut meliputi inisiasi perubahan sebenarnya dan adaptasi kembali. Mekanisme ini dilakukan dari pre, during, dan post sesuai tahapannya. Sekian dari saya, akan lanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, mikrogravitasi menyebabkan perubahan signifikan pada sistem kardiovaskular, otot, dan tulang. Sistem kardiovaskular mengalami redistribusi cairan yang mengakibatkan peningkatan tekanan di kepala dan penurunan tekanan di tungkai. Hal ini dapat mengurangi efisiensi kerja jantung dan berpotensi menimbulkan gangguan pada mekanisme pengaturan tekanan darah. Otot-otot yang tidak mendapatkan beban dari gravitasi mengalami atrofi atau kehilangan massa yang dapat mempengaruhi kekuatan fisik secara keseluruhan. Tulang, di sisi lain, mengalami kehilangan kepadatan atau demineralisasi karena tidak ada gaya gravitasi yang merangsang pertumbuhan tulang. Yang pertama adalah penurunan volume plasma dan volemia. Mikrogravitasi menyebabkan penurunan volume plasma dan perubahan volemia. Selanjutnya adalah memicu respon kardiovaskular minimal saat astronot kembali ke bumi. Yang kedua adalah penurunan ketebalan pembuluh darah resisten. Dinding pembuluh darah dan resisten menipis, sehingga menyebabkan penurunan tonus dan konduktansi vaskular, terutama pada area splanchnic yang mencakup sepertiga total konduktansi vaskular perifer. Yang ketiga adalah redistribusi curah jantung. Mikrogravitasi mengurangi efisiensi distribusi curah jantung selama aktivitas fisik. Selanjutnya adalah vasokontraksi pada area splanchnic mengurangi kapasitas aerobik dan meningkatkan resistensi vaskular. Yang keempat adalah intoleransi ortostastik. Kurangnya vasokonstriksi pada kaki dan sirkulasi splanchnic menyebabkan intoleransi ortostatik setelah periode istirahat panjang. Latihan fisik dengan tekanan negatif pada tubuh bagian bawah efektif mencegah intoleransi ortostatik dan penurunan kapasitas aerobik. Yang kelima adalah efektivitas gaya gravitasi buatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengenai efektivitas gaya gravitasi buatan intermittent dalam mencegah deconditioning vaskular otot mikrogravitasi. Yang terakhir adalah pengaruh mikrogravitasi secara keseluruhan. Pengaruh mikrogravitasi dapat melemahkan adaptasi vaskular, mengurangi konduktansi vaskular, dan meningkatkan risiko intoleransi ortostatik bagi astronot. Perkenalkan, nama saya Nikoma Intan Besari dengan nomor NIM 24025111199. Saya akan melanjutkan mikrogravitasi selama misi luar angkasa jangka panjang berdampak signifikan pada fungsi jantung dan sirkulasi darah astronot. Yang pertama, redistribusi cairan tubuh berkumpul di bagian atas tubuh menyebabkan pembekaan wajah, sensasi kepala penuh, dan tekanan meningkat di kepala, serta risiko penggangguan pada penglihatan. Volume darah berkurang, berpotensi mengganggu sirkulasi saat kembali ke bumi. Yang kedua, penurunan fungsi jantung. Jantung mengalami atrofil karena berkurangnya beban kerja, berisiko menyebabkan hipotensi ortostatik yang dapat membuat astronot pusing saat kembali.
Yang ketiga, resiko pembekuan darah, aliran darah juga akan berkurang dan volume plasma rendah meningkatnya resiko trombosis vena dalam. Yang terakhir, adaptasi vaskular, penurunan tonus vaskular dan resistensi arteri mempersulit tubuh dalam menyesuaikan tekanan darah saat kembali ke gravitasi bumi. Perkenalkan, nama saya Vina dengan NIM 3 digit terakhir 194. Saya akan menjelaskan bagaimana kondisi mikrogravitasi dapat menurunkan massa otot dan kekuatan astronot selama misi jangka panjang di luar angkasa. Oke, dimulai dengan lingkungan mikrogravitasi di luar angkasa, tubuh astronot mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada massa dan kekuatan otot. Ini dikarenakan tidak ada gaya gravitasi yang memberi otot-otot pekerjaan yang biasanya digunakan untuk mendukung postur tubuh melawan gravitasi di bumi. Otot-otot ini menjadi tidak aktif dan menyebabkan penurunan kekuatan dan massa otot atau atrofi. Penelitian menunjukkan bahwa atrofi otot terjadi dalam waktu singkat selama misi di Stasiun Luar Angkasa Internasional dengan penurunan massa otot sekitar 10-15% dalam periode 6 bulan. Efek ini terutama mempengaruhi otot-otot di tungkai dan punggung yang biasa bekerja melawan gravitasi. Selain perubahan fisik pada syarat otot, studi molekuler telah mengidentifikasi pergeseran signifikan dalam ekspresi protein dan jalur metabolik yang mendukung energi otot. Jalur metabolik seperti beta oksidasi asam lemak dan aktivitas jalur kardiomiopati yang dilatasi mengalami perubahan yang berhubungan dengan penurunan fungsi mitokondria sehingga mempercepat proses kehilangan massa otot. Meskipun latihan resistensi dan aerobik khusus dirancang untuk astronot, tapi program ini belum cukup untuk menjaga penurunan massa otot. Lalu penelitian lanjutan sedang mengeksplorasi potensi intervensi termasuk menggunakan agen farmakologis anti atrofi dan teknologi baru seperti artificial gravity untuk mengatasi hilangan massa otot. Penelitian ini juga tidak hanya digunakan untuk astronot, tapi juga pasien yang rehabilitasi yang harus beristirahat dalam waktu lama atau mengalami atrofi akibat kurangnya aktivitas. Perkenalkan, nama saya Wandi Fasta Widana dengan NIM 240251198. Jadi saya akan menjelaskan pengaruh mikrogravitasi terhadap massa otot. Jadi dalam kondisi mikrogravitasi atau gravitasi rendah, otot kita akan mengalami atrofi atau pengurangan massa otot dan strength-nya juga, dan kekuatannya. Hal ini terjadi karena otot kita yang biasanya menahan gravitasi, sekarang harus dihadapkan dengan gaya gravitasi yang rendah. Jadi otot yang biasanya untuk menahan, sekarang yang ditahan itu udah nggak ada. Hal ini mengakibatkan deaktivasi otot atau otot tersebut menjadi tidak aktif. Nah, biasanya para astronot ketika sampai di bumi, mereka harus menjalani rehabilitasi untuk latihan massa otot. Semacam resistensi training gitulah. Untuk bisa mengadaptasikan otot mereka kembali di bumi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh terhadap fungsi dan kesehatan tulang. Tulang merupakan jaringan yang rumit dan selalu mengalami proses perbaikan selama kehidupan setelah lahir. Dalam kondisi beban fisiologis yang normal, proses remodeling tulang menjaga keseimbangan hemostasis dengan bantuan sel osteoblast yang membentuk tulang dan sel osteoklas yang menyerap tulang. Namun, paparan mikrogravitasi dapat mengganggu keseimbangan ini dan menyebabkan kehilangan massa tulang mencapai 1% setiap bulan selama terpapar mikrogravitasi secara terus-menerus. Perubahan selnya yaitu 1. Peningkatan aktivitas osteoklas. Osteoklas, sel yang menghancurkan tulang, menjadi lebih aktif dalam kondisi mikrogravitasi.
Dia berdiferensiasi dan matang lebih cepat, serta mempercepat proses resorpsi tulang. Yang kedua adalah penurunan fungsi osteoblast. Osteoblast yang membentuk tulang menunjukkan proliferasi dan diferensiasi yang menurun dalam mikrogravitasi, menghasilkan penurunan mineralisasi dan pembentukan tulang baru. Lalu selanjutnya itu ada resiko dan dampak jangka panjang. Astronot dapat kehilangan hingga 1-2% massa tulang setiap bulan dalam mikrogravitasi, meningkatkan risiko patah tulang, dan memerlukan pemulihan panjang setelah kembali ke bumi. Lalu terdapat pencegahan untuk hal ini, yaitu latihan beban artifisial dan suplemen nutrisi yang digunakan untuk membantu mempertahankan massa tulang astronot selama misi di luar angkasa. Baik, selanjutnya ada pun konsekuensi dari kehilangan tulang yang terjadi secara terus-menerus. Yang pertama itu adalah perubahan struktur tulang. Mikrogravitasi juga mengubah struktur tulang secara signifikan. Tulang yang normal memiliki kepadatan dan kekuatan yang diperlukan untuk mendukung tubuh dalam kondisi gravitasi normal. Namun, dalam kondisi mikrogravitasi, tulang menjadi lebih tipis dan kurang kuat. Yang kedua adalah pemulihan yang tertunda pasca misi. Pemulihan kepadatan mineral tulang atau BMD setelah kembali ke bumi dapat memakan waktu beberapa tahun. Dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua tulang pulih sepenuhnya bahkan setelah 6-12 bulan di bumi. Terima kasih. Saya lanjut, paparan radiasi luar angkasa berisiko pada kesehatan astronot. Jangka panjangnya adalah peningkatan risiko kanker, penuaan dini, penyakit degeneratif, dan masalah kardiovaskular akibat kerusakan pembuluh darah. Jangka pendeknya, gangguan memori, konsentrasi, perubahan suasana hati, mual, kelelahan, serta penurunan imunitas yang meningkatkan risiko infeksi. Paparan radiasi luar angkasa dapat menjadi ancaman yang serius bagi para astronot. Ada efek jangka pendek dan jangka panjangnya. Pada jangka pendek, dapat menyebabkan mutasi genetik. Dan untuk jangka panjangnya, sampai dapat menyebabkan kanker, bahkan penyakit neurodegeneratif atau degeneratif fungsi pada saraf yang mengakibatkan gangguan pada kognitif. Hal ini, mikrogravitasi dan pancaran radiasi dapat mempercepat proses ini dan dapat mengakibatkan penyakit mental bagi para astronot. Untuk menjaga kesehatan astronot di luar angkasa, berbagai intervensi diterapkan. Yang pertama, latihan fisik. Di luar angkasa, gravitasi jauh lebih rendah dibandingkan di bumi. Tanpa aktivitas fisik yang memadai, otot-otot bisa melemah dan bahkan kehilangan kepadatan. Untuk mencegah terjadinya atrofi otot, mereka berolahraga secara rutin dengan bantuan treadmill yang dirancang khusus. Treadmill ini dilengkapi dengan beban artifisial sehingga otot-otot dan tulang mereka tetap aktif dan terlatih. Selain latihan fisik, pola makan yang seimbang juga sangat diperhatikan. Diet mereka mengandung kalsium dan vitamin D yang sangat krusial untuk menjaga kesehatan tulang. Terakhir, ada pemantauan kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemantauan ini membantu dalam mendeteksi perubahan fisiologis pada tubuh astronot sejak dini, sehingga masalah kesehatan bisa ditangani sebelum menjadi serius. Jadi, dengan kombinasi latihan fisik, pola makan seimbang, dan pemantauan kesehatan yang ketat, astronot bisa tetap sehat dan bugar selama berada di luar angkasa. Strategi pencegahan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah exercise regimens. Exercise regimens adalah latihan setiap hari yang dilakukan oleh para astronot menggunakan pelatihan resistensi yang dirancang untuk digunakan dalam kondisi mikrogravitasi. Ini membantu merangsang pemeliharaan tulang meskipun tidak ada gaya gravitasi. Yang kedua adalah suplemen nutrisi. Suplemen kalsium dan vitamin D diberikan untuk mendukung kesehatan tulang selama misi. Yang terakhir adalah intervensi farmakologis.
Penelitian sedang berlangsung mengenai obat-obatan yang dapat membantu mengurangi resepsi tulang atau mempromosikan pembentukan tulang. Meskipun pengobatan ini harus dikelola dengan hati-hati karena kemungkinan efek samping. Perkenalkan, saya Niwaya Nadia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 187. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari student project kami yang berjudul Space Physiology. Adaptasi tubuh manusia terhadap kondisi luar angkasa merupakan area penelitian yang semakin penting seiring dengan meningkatnya minat terhadap perjalanan luar angkasa jangka panjang, baik untuk eksplorasi maupun kolonisasi. Ketika manusia berada dalam lingkungan gravitasi mikro, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis, seperti penurunan massa otot dan kepadatan tulang yang dapat mencapai hingga 1% per bulan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya beban mekanis yang biasanya diterima oleh tubuh saat berada di bumi. Selain itu, radiasi luar angkasa yang tinggi dapat merusak DNA dan meningkatkan risiko terkena kanker serta berdampak negatif pada sistem kekebalan tubuh. Dampak-dampak tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk penelitian yang berkelanjutan guna mengembangkan strategi efektif dalam menjaga kesehatan astronot selama misi mereka di luar angkasa. Penelitian ini mencakup pengembangan program latihan fisik yang dirancang khusus untuk mempertahankan massa otot dan kepadatan tulang, pendekatan nutrisi yang tepat untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan, serta solusi inovatif untuk melindungi astronot dari paparan radiasi. Mengingat semakin lama misi luar angkasa yang direncanakan, seperti contohnya penerbangan ke Mars, pemahaman dan penanganan terhadap tantangan ini menjadi krusial untuk keberhasilan misi serta keselamatan manusia di luar angkasa. Dengan melanjutkan penelitian dan pengembangan di bidang ini, kita dapat memastikan bahwa manusia dapat menjelajahi dan tinggal di luar angkasa dengan lebih aman dan sehat. Sekian dari kesimpulan student project kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan bagian saya, yaitu saran. Jadi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang space physiology, diperlukan peningkatan penelitian dan eksperimen melalui simulasi gravitasi mikro di bumi. Penelitian ini akan membantu menemukan metode yang lebih efektif untuk memahami dampak jangka panjang di lingkungan luar angkasa terhadap kesehatan manusia, serta memberikan data bagi peneliti berikutnya tentang kesehatan manusia di luar angkasa di masa depan. Dengan mendorong kolaborasi internasional dengan lembaga penelitian, universitas, dan juga organisasi luar angkasa, juga dapat membantu mengembangkan kesehatan astronot yang lebih baik. Kerjasama ini diharapkan untuk menghasilkan pedoman yang komprehensif dan berbasis bukti untuk menjaga kesehatan astronot selama misi luar angkasa. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan manusia di bumi, terutama dalam penanganan penyakit degeneratif. Penelitian ini tentang adaptasi tubuh terhadap lingkungan luar angkasa dapat memberikan wawasan berharga mengenai penuaan, kekuatan otot, dan juga kesehatan tulang. Penelitian ini juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, student project ini diharapkan dapat mendorong pengembangan lebih lanjut dalam bidang space physiology dan meningkatkan pemahaman kita tentang dampak luar angkasa terhadap kesehatan manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ke depannya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam student project, baik dalam esai maupun dalam video ini. Terakhir, saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua.